Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar sahabat semua? Semoga senantiasa sehat dan penuh barokah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sedang ada di samping kanan kiri adalah kambing domba yang akan digunakan untuk program kurban for yatim. Maka dari itu kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala, Inna a'tainakal kautsar. Ya, sesungguhnya Allah telah memberikanmu nikmat yang sangat banyak. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Jalalain, dan tafsir yang lain sebutkan makna Al-Kautsar ada 3. Yang pertama, nikmat yang sangat banyak. Betapa banyak nikmat dari Allah yang dikaruniakan kepada kita. Allahu Akbar. Sampai kita tidak bisa menghitungnya. Ya, mulai dari Anda semua yang bisa melihat ini, bisa melihat. Anda semua yang di rumah bisa mendengar perkataan saya, nikmat dari Allah. Yang kedua, Al-Kautsar maknanya adalah telaga. Al-Kautsar adalah telaga dari Nabi Muhammad SAW nanti ketika akan memberi syafaat pada umatnya. Syarat diberikan syafaat adalah diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Al-Kautsar maknanya adalah telaga di surga. Nah, semoga kita kelak mendapatkan telaga ini. Allahumma amin. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Nah, ini fi'il amr, ini artinya perintah. Dirikan sholat. Kenapa tidak laksanakan sholat? Dirikan sholat. Karena mendirikan sholat itu tidak hanya melaksanakan, lebih dari itu, more than it. Mendirikan sholat artinya selain kita melaksanakannya tepat waktu, kita juga mengajak keluarga kita, masyarakat kita untuk bisa mengamalkan sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Dan berkurbanlah. Nah, kurban ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Ya. Kurban adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Dimulai dari kapan kurban itu? Dimulai, ingatkah kisah tentang Habil dan Qabil? Habil dan Qabil. Siapa dia? Dia adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Habil adalah anak yang soleh, anak yang baik, anak yang taat pada Allah. Ya. Maka dia mempersembahkan kurban yang terbaik pada Allah dengan domba yang paling gemuk, paling besar, paling sehat, paling bersih. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menerima kurban Habil. Sedangkan Qabil ini anak yang durhaka. Ya. Ketika ada perintah kurban dari Allah, dia malah memberikan kurban yang paling jelek, domba yang kurus, domba yang sakit-sakitan, bahkan domba yang tidak layak diserahkan pada Allah. Maka Allah menolak kurban Qabil. Nah, mengapa kurban Habil ditolak? Karena dia mempersembahkan yang terbaik pada Allah. Ingat, nikmat Allah berikan pada kita sangat banyak. Di tengah pandemi corona ini, alhamdulillah Allah masih berikan kita kesehatan, masih berikan kita rezeki. Alhamdulillah. Maka bersyukurlah dengan nikmat Allah ini. Ya, berikan yang terbaik kepada Allah. Kemudian kenapa kurban Qabil itu ditolak? Karena Qabil berkurban bukan karena Allah. Ya. Dia berkorban hanya karena hasad, ya, dengki, iri terhadap saudaranya itu, dan dia juga tidak menyerahkan yang terbaik pada Allah, justru dia serahkan yang jelek-jelek, sisa-sisa yang paling jelek. Naudzubillah min dzalik. Dari pelajaran kisah ini didapatkan bahwasanya marilah kita berikan yang terbaik, apalagi ini untuk 570 anak yatim binaan. Maka 570 anak yatim binaan itu mendoakan seluruh sohibul kurban for yatim dengan doa-doa yang sangat indah, doa-doa yang terbaik, doa untuk kebaikan dunia akhirat. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah al-abtar. Dulu Nabi Muhammad SAW itu diejek dengan julukan al-abtar. Al-abtar itu apa? Terputus. Karena anak laki-laki beliau itu semua meninggal ketika masih kecil. Maka al-abtar itu dikonotasikan oleh orang-orang kafir, orang musyrik, mengatakan terputus nasabnya karena nggak punya anak laki-laki yang besar.
Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membalikkan propaganda dari orang kafir itu, inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya orang yang membenci Muhammad dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi justru orang yang membenci Nabi Muhammad SAW itulah al-abtar, orang yang terputus dari rahmat Allah. Maka dari itu saudaraku, alhamdulillah, terima kasih yang telah berpartisipasi dalam program Kurban for Yatim ini, karena Anda semua telah mengamalkan Al-Quran, surah Al-Kautsar yang tadi saya sebutkan, ada lagi surah Al-Ma'un ya, untuk menyantuni anak yatim, dan juga surah Abasa. Apa itu surah Abasa? Untuk menyantuni dan memuliakan orang tunanetra, karena salah satu anak yatim binaan kami adalah dari yang disabilitas, yang tunanetra, tidak bisa melihat. Ya Allah ya Karim. Matur nuwun, mugi-mugi bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Semoga pemilik peternakan ini dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilancarkan usahanya, dan diberikan barokah, tercurah, tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula untuk seluruh para donatur. Matur nuwun. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.